sama dengan jumlah jari-jari kovalen antara dua atom yang berikatan. Sudah dapat itu kan? Sudah pernah lihat? Menurut Huygens dan Pauling, bahwa panjang ikatan itu sama dengan jumlah jari-jari kedua ikatan, kedua atom yang saling berikatan. Jadi RAB sama dengan RA tambah B, ya kan? Masih ingat? Oke, contoh. Misalnya pada ikatan karbon-karbon, maka pada ikatan CC itu merupakan jumlah jari-jari kovalen antara kedua atom C. Berapa jari-jari kovalen karbon itu? 77 angstrom misalnya, 0,77 angstrom. 0,77 angstrom. Nah, coba pakai tadi rumusnya itu Huygens. Apa itu? Apa didapat panjang ikatan CC? 0,77 tambah 0,77. Jadi berapa? 1, apa dapatnya? 1,54 angstrom. Oke. Nah, coba kalau hidrogen A2 coba, gas hidrogen coba. Jari-jari kovalennya 0,28 angstrom. Apa dapatnya? 0,56 Kalau itu masih sesuai dengan fakta ya. Tapi coba dengan C dengan Cl. C dengan Cl, kalau C itu 0,77. Sedangkan Cl 0,99 angstrom. Berapa jumlahnya itu? 1,76, Prof. 1,76. Itu faktanya, ternyata tidak. Ternyata panjang ikatannya itu 1,72. Tapi ada distorsi ya. Jadi kalau kita hitung tidak sesuai dengan data eksperimen. Kira-kira apa yang menyebabkan itu adanya distorsi itu? Adanya penyimpangan. Elektronegatifan, Prof. Iya betul. Karena ada perbedaan ke Elektronegatifan yang tinggi. Yang tinggi. Ya betul. Cl itu ada ke elektronegatifan yang tinggi. Betul sekali. Baik. Nah, kalau begitu harus diperhitungkan juga ke elektronegatifan. Oke. Jadi kalau begitu rumus Huygens tadi, rumus Pauling dan Huygens tadi tidak bisa diimplementasikan kalau ada perbedaan elektronegatifan yang sangat besar, ya kan? Oke. Maka kita menggunakan rumus lain misalnya. Oke, apalagi contoh lagi dengan C dengan N, ada juga perbedaan. Ini itu 0,75. Kalau dihitung panjangnya itu 1,4. Apa itu kalau eksperimen 1,47. Tadi berapa itu kalau dihitung tuh? 0,77 tambah 0,75. 1,52. 1,52. Pak, ini juga ada distorsi kan?
Halo? Iya. Iya. Iya, iya, ya. Suruh ambil di bawah, ya. Ya, jadi ada juga penyimpangan ya, ada CN. Oke. Nah, rumus yang dipakai, nah karena itu maka Schumacher memperbaiki rumusnya dengan memperhitungkan keelektronegatifan, di mana RAB sama dengan RA tambah RB kurang 0,09 dari harga mutlak perbedaan keelektronegatifan. Ya, SA kurang XB. Jadi misalnya tadi C dengan L, ya, coba penggunaan sudah dikasih rumus itu, rumus yang dipengaruhi oleh apalagi namanya dipengaruhi oleh keelektronegatifan. Belum apa ditanya kasih ya. Oke, saya kasih rumusnya kalau begitu ya. Coba tulis RCCL sama dengan RC tambah RCL kurang 0,09 kali harga mutlak XC kurang XCL. Harga mutlak itu pakai ya, pakai apa lagi namanya? Ada sekali begini ya, kalau harga mutlak XC kurang XCL. Kalau pakai Google Meet mungkin bisa ditampilkan, kalau apa namanya, kalau pakai Zoom bisa saya tampilkan di. Nanti saya kirim materinya ya. Nanti saya kirim materinya ya. Oke. Coba coba. Sekarang tadi jari-jari kovalen untuk karbon berapa? 0,0,77. Kalau klor C 0,99. kemudian karbon anunya keelektronegatifan karbon berapa? 2,5. Ya, karbon 0,5, Cl 3,0. Iya.
Ya, coba hitung. 0,77 tambah 0,99 kurang 0,09 kali harga mutlak 2,5 kurang 3,0. Berapa selisihnya itu 2,5 kurang 3,0? 0,5. 0,5 kali 0,09 berapa itu? 0,045. Nah, coba diperkurangkan tadi itu 1,67 kurang berapa tadi? 0,495. Ya, coba diperkurangkan berapa hasilnya? 1,265. Salah itu. Kenapa bisa? 0,715. 0,715. Ya, bukan 1,715. 5. 1,625. 1,625 Prof. 1,625, Prof. 1,625 Prof. 1,715 berkali. 1,1,725 Prof. Hati. Salah. Coba ulangi coba. 0,09 kali 0,5 berapa? 0,115, Prof. 1,7195 0,045 dikurangi 1,67. 1,715. 1,15 ya? Ya, kalau dibulatkan menjadi 1,72 persis ya? Iya, Prof. Oke, dengan memperhitungkan keelektronegatifan maka perhitungan bisa sama dengan eksperimen ya. Ada juga hubungan antara panjang ikatan dengan energi ikatan. Belum dia dikasih itu. Belum juga dikasih persamaan itu ya. Persamaan hubungan antara panjang ikatan dengan energi ikatan sudah dikasih belum? Sudah. Dikasih hubungannya antara panjang ikatan dengan energi ikatan enggak? Sudah. Perhitungan. Belum ya? Belum juga. Ini nih, kalau saya pertama Pak Wasub ini kacau juga saya mau benar dari mana terkadang. Oke. Rumusnya itu adalah R aksen AB. Nanti saya kira aksen AB sama dengan RAB tambah 1 per A ln EAB. Aksen AB itu adalah panjang ikatan aktual. Maksudnya itu panjang ikatan pada energi tetap. Sedangkan AB itu adalah panjang ikatan AB yang tadi berdasarkan suhunya. Nah, kemudian E itu adalah energi ikatan AB.
keluar. Bisa disebutkan ulang tadi rumusnya, guys. Siapa tadi tulis rumusnya? Lihat dulu ya. Minta ulang dulu rumusnya nih, R aksen AB. Iya, yang tahu. Kira tadi putus-putus orang Bapak. Sama Oh, Apa putus-putus rumusnya juga. tadi? Rumus apa itu? Apa? Ini pengaruh penyekatan terhadap energi ikatan. Ini untuk bicara Apa? baru dengar sekarang. Apa? Rumus tentang apa? Rumusnya tadi hubungan antara energi ikatan dengan panjang ikatan. Iya, apa rumusnya? Kalau tidak salah, R aksen AB sama dengan RAB ditambah super A lan dan len AB. Jelek lagi dengan aksen AB sama dengan RAB ditambah super A 1/A dan EAB. Tulis ini Nunu putus-putus Nunu. Potong A. Tulis kelas beda no. Ya bisa difoto. ada di situ tempat catatan. Dulu kamu tuh bukan di corona kah? Dan apa tadi itu? EAB, mau bilang Ninis di grup. Jaringannya Prof ini atau sengaja keluar? Urusannya Prof ini karena saya ditelepon datang ini. Kakak. Virus coba hubungi ulang Bapak. Oke, selesai ini hari domba kah? Keluar itu. Gue sumpah. Mati bidadari baru bangun. Apa aku kawas astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Kenapa ini? Ya. Bicara sumpah. Coba. Apa itu EAB? EAB itu apa? Ikatan AB. Kalau itu aksen ya? Aksen itu panjang ikatan pada energi. Apa mu tahu tidak kedengaran sarung kecil sekali sarung mu tahu? Aksen itu panjang ikatan pada energi tetap. Nah, itu. You are now unmuted. Apa nih? Ini apa? Yang mana tadi panjang ikatan tetap? Aksen. You are now muted. Dan aksen. You are now unmuted. Oh. Terus apa tadi lagi tuh yang satu tuh yang Bapak sebut?
Apa di? Apa tadi? Ada tuh tadi yang panjang ikatan juga. Tapi nggak tahu apa. Panjang ikatan pada energi tetap itu air aksen. Yang lain Iya baru apa? ada juga lagi tadi kayak panjang. Kalau RAB saja itu panjang ikatan. RAB kayaknya itu deh. Panjang ikatan AB. Iya gak kalau RAB? Oh, oh iya kayaknya deh. Yang lain. Baca sama coba. Kalau yang mana apa? Lu kamu tuh, aku kamu tuh. Nanti sampai ke sini nah. Kena ki corona. Eh, satu koma. Ini. Oh. Hmm. Tidak ada rekam jin bapak. Dia ada di sistem. You are now muted.
keluar lagi. Udah ada lagi, Prof. Daftar record gini tuh. Tuh lihat di sini atasnya di sini. This session is not being recorded. Muka juga bokir. Besok-besok suruh mi bapak deh dosa pakai ini jelek jelek. Tak belajar Anu mau baca suruh nih Prof ke ini beralih ke Google Google Meet. Meet. Nanti tunjuk-tunjuknya lancar juga. Bikin terus dikerja sampai jam 9 kah? Bagus saja. Semoga cepat masuk, Prof. Aku tadi Hoe bilang anu deh, tunjuk-tunjuk baru masuk nih Prof deh mati.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Prof. Itu putus. Nah, kalau kecil kayak saya ambil, jadi tidak pergi kong. Baik, dah. Mira, karena susah ya. Oke, tadi kita sampai pada rumus mencari ikatan dengan hubungannya dengan energi ikatan ya. Kalau saya lihat Pak layar bisa nggak ya? Dilihat nggak layar saya ini yang enggak ini? Yang Maaf, Prof. Suara tak. Maaf, Prof. Suaranya ndak kedengaran, terputus-putus. Iya, Prof. Putus-putus suara tak, Prof. Prof. Mira aqui.
Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam, Prof. Waalaikumsalam, Prof. Waalaikumsalam, Prof. Putus-putus suara tak, Prof? Putus-putus ya? Ya, Prof, putus-putus suara Iya, tak. putus-putus suara tak. Mana caranya di? Mana caranya yang bagus sih? Saya ulangi lagi. Sudah tidak putus? Masih putus-putus? Sudah agak baik, Prof. Dari Sudah sebelumnya. baik. Ini terlebih. Coba Putus-putus lagi, Prof. Putus lagi, Prof. Putus-putus suara tak, Prof? Tidak jelas di sini, Prof. apa jalan keluarnya kalau begini? Bagaimana Pak, kalau dialihkan saja ke Google Meet? Google Meet ya, Prof. Nah, siapa yang punya Google Meet? Saya Google Meet. Punya nggak? You are now unmuted. Kalau ada yang punya Google Meet, Pak, buat share saya. Oh iya, Prof. Ya, Prof.
Prof. Satu. You are now on. Udah ada mini Prof, jadi kita pindah nih. Iya, saya pindah dulu, buka dulu. Oh ya.
Cek, cek. Cek, cek, cek. Oke, sudah masuk kembali semua? Masuk semua? Ada Prof. Iya, Prof. Belum masuk semua Prof. Baru bergabung. Kalau ini bisa saya bisa dianukan, dipresentasikan kalau gini. Ini yang hubungannya nih. Sudah lihat layar saya gak? Lihat ini file saya nih, sudah? Halo? Belum. Lihat. Belum, Prof. Belum ada, Prof. Belum, Prof. Oke, saya ulang. Sudah ada, Prof. Sudah ada? Iya, ada nih, Prof. Iya, Prof. Iya, Prof. Ya. Coba lihat ini Coba perhatikan ini. Ini tadi hubungan antara energi ikatan dan panjang ikatan ini ya. R aksen AB sama dengan RA tambah seper A len ini ya, bukan in. Len EAB. Nah, keterangannya ya, kita lihat ini R aksen AB itu adalah panjang ikatan aktual. Dan dalam hal ini adalah energi tetap. Sedangkan ini RAB adalah panjang ikatan biasa, kemudian E ini adalah energi ikatan. Nah, A itu adalah tetapan. Kalau dinyatakan dengan kilokalori per gram, maka A itu sama dengan 4,6. Jadi kalau kita turunkan, maka akan terjadi rumus seperti ini. RAB sama dengan R aksen A tambah R aksen B kurang 1/2 log EAB. Nah, R aksen A dan RAB ini adalah jajar kembali A pada energi tetap. Ya, jadi ini ada Oke, ini contoh. Jadi ini persis 71,72 diperoleh kalau kita hitung berdasarkan ini. Kalau yang tadi itu kan tidak persis 1,72. Hitung panjang ikatan CCl jika diketahui energi ikatan CCl sama dengan 77 kilokalori. Nah, ini dapat persis 1,72. Nah, kemudian
orde ikatan. Ya. Jadi orde ikatan itu adalah panjang, ya, menunjukkan jumlah ikatan. Jadi kalau ikatan rangkap 1, orde ke apa namanya? Orde ikatannya berapa? 1. 1. Kalau orde ikatan rangkap 2 berapa orde ikatannya? 2. 2. 2. Kalau ikatan rangkap 3 tentu 3 ya. Yes. Nah, tetapi perlu Anda ketahui bahwa orde ikatan yang mengalami resonansi itu tidak bisa dihitung secara tetap. Seperti ini misalnya, benzen. Benzen itu tidak persis 1, misalnya ini B, ini tidak persis sini 1, ini tidak persis 2. Ya, ternyata itu 3/2, masing-masing sama semua, ya. Sama semua orde ikatannya. Ya. Karena mengalami resonansi, ya, mengalami resonansi. Jadi orde ikatan itu tidak bisa. Jadi dan panjang ikatan itu juga akan berubah, ya, akan berbeda dengan misalnya kalau kita hitung. Nah, panjang ikatan dengan orde ikatan itu ini hubungannya. R aksen sama dengan R1 3 kali Y kurang 1 kali R1 kurang R2 per 2Y kurang 1. Ini sudah dikasih Ibu Ratna enggak? Ibu Pica? Rumus hubungan antara orde ikatan dengan panjang ikatan. Sudah dikasih juga belum? Belum dikasih juga? Belum. Ya, nanti saya kirim. Ini semua ini yang harus saya tahu sebelum saya ini. Nah, itu tadi hubungannya ya. Oke. Kita kembali lagi tadi ke situ. Nah, ini hubungannya nih. Jadi hubungannya itu adalah panjang ikatan ini sama dengan R1 kurang 3Y kurang 1, R1 kurang 2 pan ini. Ini anunya, keterangannya. Ya. Jadi panjang ikatan, ya, panjang ikatan yang sesungguhnya untuk kalau CC ikatan rangkap 1 itu kan berapa tadi? 1,54 kan? Ya. Tadi 1,54. Kalau ikatan ya 1,54. Nah, ternyata setelah dihitung dengan memperlihatkan orde ikatannya, ternyata cuma 1,8. Ya. Nah, dari pengamatan itu 1,39, tidak jauh beda, ya. Jadi, panjang ikatan benzen itu dalam benzen itu masing-masing 1,38. Nah, bagaimana dengan ini? Ini tidak sama semua juga. Jadi ini A, B, C, D. Mungkin ada yang sama, mungkin ini berbeda-beda. Ada yang sama, ada yang beda. Ada yang sama, ada yang beda. Berapa di sini ikatan CC? Semua ini. Di naftalena. Halo? Berapa ikatan di situ? 10 ya? Iya, Prof, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya? Ada 11 ikatan. Ya? 11 ya? Iya, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, ada 11. Nah, dari hasil perhitungan untuk ini, ya,
Order ikatannya berapa ini? Caranya mencari order ikatan itu adalah berapa jumlah yang berikatan dari sini? 2 ya? 2 untuk A ini ya, untuk panjang ikatan ini. Yep. Ada 2. Berapa jumlahnya? 3 kan? Berarti 2/3 kali 2. Ya. Sedangkan yang berikatan rangkap 1 ini berarti 1/3 kali 1. Jumlah anunya order ikatannya untuk ini itu adalah 5/3. Nah, sedangkan B berapa yang berikatan rangkap 1? Berikatan tunggal. Berikatan tunggal itu ada 2. 1, 2. Berarti 2/3 kali 1. Sedangkan yang berikatan rangkap 2 itu 1. Jadi 1/3 kali 2, 4/3. Nah, C ini juga 4/3. Dan D itu adalah 5/3. Ya, berarti panjang ikatan A itu sama dengan panjang ikatan D. D dan C itu sama, yaitu 4/3. Nah, tugas Anda ini menghitung yang lain. Oke? Bisa Prof. Bisa diulang, Prof. Terputus. Saya ulangi ya. Untuk bisa dilihat ini. Bisa, Prof. Bisa, Prof. Oke. Untuk panjang order ikatan ini, kita harus cari dulu resonansi. Sudah tahu cara mencari resonansi enggak? Ini resonansinya untuk naftalen. Kan ini berjalan begini kan? Ini nih. Ini ke sini dulu. Baru ini ke sini, ini ke sini. Baru ini lagi ke sini, ini jalan ke sini, ini ke sini, ini ke sini gitu ya. Jadi hanya 3 resonansi dari naftalen. Bisa dipahami? Bisa, Prof. Oke, kalau sudah tahu mencari resonansi, maka bisa mencari order. Order ikatan A ini, ya, kita bisa cari dengan berapa jumlah ikatan rangkap 2 di dalam order ini. Berapa jumlahnya? Ada berapa? Ada berapa struktur resonansi yang ikatan rangkap 2 di A yang ikatan ini? 2, A. Prof. 2 Prof. Berarti berapa jumlah resonansi itu ada 3, berarti 2/3 dikali 2. Kenapa 2? Karena ikatan rangkap 2 kan? Ya. Ngerti? Oke. Kemudian ditambah yang 1 itu hanya 1 ini aja. Ya, ini saja. Yang terakhir yang berikatan tunggal berarti 1/3 dikali 1. Nah, berapa jumlahnya semua? Adalah 5/3. Oke. Nah, coba kita cari lagi yang B. Yang B ini. B untuk ikatan tunggal berapa? Ikatan tunggal. 2, Prof. Berarti 2/3 kali 1. Yang berikatan rangkap berapa? 1. Ada 1. 1 berarti 1/3 kali 2. Jadi anunya ordernya 4/3. Sekarang C. Berapa yang berikatan tunggal C? 2. 2. 2 juga. 2, Berarti 2/3 kali 1. Kalau yang ikatan rangkap 2?
Berapa? Satu, Prof. Berarti 1/3 kali 2. Jadi juga 4/3. Jadi Pak, otomatis panjang ikatan B dengan C itu sama. Karena order ikatannya sama. Tapi ini D. D berapa ini yang berikatan tunggal? Atau berikatan rangkap dulu? Satu. Berikatan rangkap ada 2. Berarti 2/3 kali 2. 2. 3 kali 2. Oke. Tambah berapa berikatan tunggal? Satu. 3 kali 1. Kali satu. Berarti 5/3 kan? 5/3. Iya. Ya, 5/3 juga. Berarti A dan D sama. C dengan C sama. Nah, maka panjang ikatannya kalau kita hitung beda. 14 angstrom. Jadi beda panjang ikatannya itu. Bisa dipahami? Nah, tugasnya di rumah, coba cari ini. Antarasen dengan penantren. Coba gambar itu. Ini antarasen. Bisa dicari? Bisa, jadi cari anunya dulu. Dulu cari, baru oke, Muhammad Ali Yasid bisa paham? Andi Yasril Iya, Prof. bisa paham ya? Itu Iya, tugasnya Prof. di rumah yang pertama. Tugasnya yang pertama itu cari dulu resonansinya, cari ikatan, kemudian cari panjang ikatan ya. Setiap ikatan CC di dalam trase dan penetran. Oke? Nah, ini ada di sini. Ada lagi Putus. Maaf, Prof. Putus-putus. Putus-putus suara tak, Prof? Putus-putus suara. Tapi tugas tadi sudah tahu. Halo. Halo semua, Asad. Iya, Prof. Iya, Prof. Tugas tadi sudah kamu. Maaf, Prof, putus-putus. Mohon maaf, terputus-putus suara tak, Prof. Oke, saya ulang kalau gitu. Tadi yang saya kasih tugas tadi itu sudah dimengerti enggak? Iya, Prof. Ya, tugas tadi saya sudah kasih. Oke, kalau begitu ini adalah senyawa cyanogen. C2M2. C2M2 strukturnya. Coba perhatikan.
Ini adalah SIM. Strukturnya itu cyanogen itu C2N2. Ternyata itu resonansinya itu bisa seperti ini, dua macam, bisa di sini positif, bisa di sini negatif ujungnya. Nah, kalau ya kita anggap tiga-tiganya itu adalah strukturnya, maka itu hanya 1,39 angstrom. Ya. Sedangkan kalau 3 itu 1,36. Berarti ternyata itu berada di antara 2 dan 3. Ya. Berada di antara 2 dan 3. Oke. Jadi kita sudah lihat panjang ikatan itu dipengaruhi oleh tadi energi ikatan, orde ikatan, keelektronegatifan, ya kan? Sudah. Yang terakhir adalah hiperkonjugasi. Apalagi hiperkonjugasi itu? Masih ingat apa itu hiperkonjugasi? Mirip-mirip hiperkonjugasi dengan resonansi. Ya, saya perlihatkan hiperkonjugasi dulu. Ini adalah pergeseran ikatan pi, ya. Adanya pergeseran ikatan elektron bebas dengan resonansi. Kalau resonansi itu semuanya yang bergeser itu adalah ikatan pi dengan elektron bebas. Sedangkan di sini ada ikatan sigma. Contohnya ini. Apa namanya senyawa ini? Lihat senyawa ini. Etuna, Apa senyawa ini? Hah? Sudah lihat? ya, Apa namanya itu? Etuna, Prof. Etuna, betul. Bukan etuna, propuna. Propuna, ketiga itu. Propuna. Oke, betul. Nah, di sini ada ikatan sigma untuk H itu bisa berhiperkonjugasi dengan di sini, sehingga bisa berresonansi seperti ini. Ya. Jadi hiperkonjugasi juga bisa mempengaruhi panjang ikatan. Jadi anak-anak sekalian dapat tadi dilihat bahwa ternyata memang setiap tadi itu mulai jari-jari kovalen, keelektronegatifan, orde ikatan, energi ikatan, hiperkonjugasi itu mempengaruhi panjang ikatan. Itu sudah diperlihatkan tadi kan? Oke. Sekarang kita pindah ke energi ikatan. Apa itu energi ikatan? Energi yang dibutuhkan untuk memutuskan Energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan kovalen antara dua atom. Valen antara dua atom secara homolitik, ya, atau masing-masing membawa elektron yang sama. Itu yang disebut dengan energi ikatan. Contohnya ini H2 itu, tapi dalam pemutusannya itu bisa sama masing-masing membawa, bisa juga tidak. Nah, lawan dari itu adalah energi disosiasi. Jadi kalau tadi itu energi ikatan adalah yang dibutuhkan, maka kalau energi disosiasi itu adalah energi yang nah, ada dua cara untuk Maaf. Putus-putus, Kak, Prof. putus-putus lagi. Iya. Iya, Prof. Oke.
energi ikatan tadi itu lawan dari energi disosiasi. Apa bedanya? Kalau energi disosiasi itu untuk membentuk satu ikatan, sedangkan kalau energi ikatan itu untuk memutuskan. Ya, jadi energi yang dibutuhkan untuk memutuskan. Ya, sedangkan kalau energi disosiasi, energi yang dibebaskan. Ya, kalau terbentuk. Nah, ada dua cara untuk menentukan energi ikatan. Nah, yang banyak itu digunakan sekarang adalah cara spektroskopi. Tapi ada juga dengan menggunakan rumus Van Hoff. Ya, tapi kita hanya sampai di situ. Ya. Nah, energi ikatan di atom itu berkisar antara 36 sampai 135 kilokalori. Ya. Yang paling tinggi itu apa? 135 kilokalori per mol itu molekul hidrogen fluorida. Sedangkan yang paling rendah itu adalah I2. Berarti yang paling sulit putus itu adalah HF. Ya. Hidrogen fluorida itu adalah senyawa yang paling sulit putus, sedangkan I2 itu yang paling mudah putus, 36. Nah, untuk molekul poliatom maka dihitung jumlah ikatan yang ada dalam molekul, misalnya S8. Sedangkan kalau P4 itu ada 4. Jadi 4 kali PP, sedangkan kalau S8 itu 8. Halo, Assalamualaikum Pak. Salam, siapa ini? Saya Wil, Pak, dari sini Pak. Oh iya, di mana Ki? Di depan sekolah. Oh iya, pas di rumah kita itu. Oh, nanti Anda bawa mobil ke sana di rumah. Oh, di situ. Saya kira kita tutup juga saja dulu ya. Sampai jam berapa kalian di sini? 9.10 Prof. 9.10 Prof. Jadwalnya. Oh, sudah lewat ya. Iya, Prof. Iya. Kalau sampai di sini dulu, nanti lanjutkan lagi. Apa lagi namanya minggu depan ya? Iya, Prof. Kita lanjut dulu. Saya mau lanjut lagi. Saya harus tahu betul Anda mengerti ini semua ini ya. Iya. Kelihatan Iya, Prof. Iya, Prof. ya, belum paham semua ini saya lihat. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya.